Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan Pak W dalam pembahasan materi soal-soal persiapan ASPD paket 8. Nomor 1, hasil dari 1/7/8 dibagi 2/4 dikurangi 1/3, 1/3 adalah. Nah, ini adalah operasi hitung bentuk pecahan yang melibatkan pembagian dan pengurangan. Nah, untuk menyelesaikannya, kita rubah dulu menjadi bentuk pecahan biasa. Jadi ini kita rubah menjadi bentuk pecahan biasa. Yang 1/7/8 itu kalau dijadikan pecahan biasa jadi jadi 1/7/8 kalau dijadikan pecahan biasa jadi 15/8 dibagi 2/4 itu adalah 9/4 dikurangi 1/3 itu adalah 4/3. Dan langkah berikutnya, karena di sini ada sebuah operasi hitung pembagian dan pengurangan, maka yang didahulukan adalah pembagian. Tetapi yang namanya membagi itu senilai dengan perkalian terhadap kebalikan pembaginya. Maka ini jadi kali dari 4/9 dikurangi 4/3. Ini kita sederhanakan. 8 dengan 4, ini 1, 2, kemudian 9 dengan 15, ini 3, ini 5. Kemudian kita kalikan sehingga hasilnya jadi 5 dikali 1 adalah 5, 2 dikali 3 adalah 6. Maka hasilnya 5/6 dikurangi 4/3. Kemudian langkah berikutnya ini adalah operasi hitung bentuk pengurangan pecahan. Syaratnya apa? Disamakan penyebut. Penyebut yaitu KPK dari 3 dan 6, yaitu 6. Pembilang penyebut di suku yang pertama tidak berubah, maka pembilangnya juga tidak berubah. Kemudian di suku yang kedua, pembilangnya 3 menjadi 6 dikali 2, maka di sini 2 dikali 4. Maka hasilnya sama dengan 5 dikurangi 8/6. Hasilnya berarti negatif 3/6 atau senilai dengan negatif setengah. Jadi ada di option D. Nah, sekali lagi, ini adalah soal pertama operasi hitung bilangan pecahan. Di soal ASPD itu kemungkinan nanti soalnya dalam bentuk soal cerita tapi melibatkan operasi hitung bilangan pecahan. Kemudian soal yang nomor 2. Dalam sebuah kompetisi matematika, setiap jawaban benar diberi skor 4, salah negatif 2, dan tidak dijawab negatif 1. Maka yang harus kita lakukan adalah kita menuliskan skornya. Jika ada soal bernilai benar, itu skornya 4. Jika soalnya itu salah, maka skornya negatif 2, dan tidak dijawab skornya negatif 1. Kemudian nanti ini dikalikan dengan beberapa soal yang terjawab, tersalah, dan tidak dari soal itu. Dari 50 soal yang diberikan, Raditya menjawab benar 39, maka ini dikalikan 39. Dan salahnya 4. Sehingga diri ada soal benar 39, salahnya 4, dan kalau ini kita jumlah ada 43. Pada soal serunya ada 50. Maka kalau begitu soal yang belum terjawab atau tidak terjawab 7, maka di sini 7. Kemudian ini adalah 130. 4 kali 3, 4 kali 9, 36. Berarti ini 156. Jadi ini 156. Min 2 kali 4 itu min 8. Min 1 kali 7 negatif 7. Ditambah skornya. 156 dikurangi 8 ada 148, dikurangi 7 berarti 141, maka ada di option C. Nah, ini operasi hitung bilangan bulat yang berkaitan dengan soal cerita. Hingga nanti kalau ada soal cerita seperti ini skor, tulis dahulu benar salah tidak berapa skornya, baru kita membicarakan atau membaca
soal-soal yang di situ benar, salah, ataupun tidak terjawab, kita kalikan sesuai skornya. Kemudian di sini ada fungsi dinyatakan dengan rumus fx sama dengan ax plus b. Jadi di sini ada fungsi fx sama dengan ax plus b. Jadi kalau ini fungsinya x, maka ini hurufnya x. Nah, kemudian di soal itu ada soal yaitu kalau x-nya bernilai 1, itu ternyata nilainya fungsi itu jadi 7. Maka dari situ x-nya kita ganti 1. Berarti sini 1a atau a ditambah b sama dengan 7. Kemudian yang kedua, jika F3 artinya kalau X-nya diganti 3, itu bayangannya atau pasangannya 5. Maka di sini juga jadi X-nya diganti 3, berarti 3A ditambah B hasilnya 5. Kemudian ini ada sebuah sistem persamaan, artinya ada dua persamaan, ada dua huruf atau variabel yang belum diketahui, maka caranya dengan eliminasi atau menghilangkan dan substitusi. Nah, kalau kita dengan eliminasi, berarti di sini ada persamaan pertama, ada persamaan yang kedua. Di sini ada huruf B yang koefisiennya sama-sama 1. Maka ini boleh. So, kita kurangkan. Artinya kita menghilangkan huruf B. 1 dikurangi 3, negatif 2. 7 dikurangi 5, negatif 2 juga. Jadi 7 dikurangi 2, nilainya negatif 2. Sehingga kalau begitu A-nya bernilai negatif 2 per negatif 2 sama dengan 1. Nah, kemudian di sini A sama dengan 1, substitusi. Substitusi kemana? Boleh ke persamaan yang di atas, boleh yang di bawah. Saya ambil yang di bawah. Berarti 3A ditambah B sama dengan 5. Maka ini jadi 3 dikali 1 ditambah B sama dengan 5. Oh, kalau begitu B sama dengan 5 dikurangi 3. Berarti B bernilai 2. Maka dari situ fungsinya jadi berubah. Berarti Fx sama dengan A-nya berapa tadi? 1. Berarti sini X. Ditambah B-nya berapa? Jadi A-nya adalah 1. Udah, berarti sini AX, A-nya diganti 1, berarti X. B-nya 2, berarti ditambah 2. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan, berapakah kalau F-nya 0? Ini kita ulang. F1, 1A ditambah B sama dengan 7. 3B di 3A ditambah B sama dengan 5. Kemudian menghilangkan huruf B, min 2A. Oh, maaf, ini ada yang salah ya di sini ya. Ini seharusnya kalau 7 dikurangi 5 bukan negatif 2, tetapi nilainya 1 gitu ya. 7 dikurangi 5, 2. Maka di situ hanya bernilai 2 dibagi min 2, berarti nilainya min 1. Jadi ini hanya min 1. Maka disubstitusi ke sini min 1. Maka ini min 3, sehingga ini ditambah. Oh, kalau begitu B-nya bernilai 8. Maaf, tadi kurang teliti. Makanya besok kalau mengerjakan soal ASPD, hati-hati yang teliti, salah sedikit jadi salah semua. Ini 8. Nah, sekarang kalau X-nya diganti 0, berarti 0 ditambah 8. Oh, berarti hasilnya 8. Berarti ada di option B. Jadi, sekali lagi, ini harus teliti. Ternyata tadi Pak Bono keliru, 7 dikurang 5 aja negatif 2, jadi ke berikutnya jadi keliru. Nah, ini nomor 3. Kemudian nomor 3 ada cara yang lebih sederhana, yaitu cara yang kedua, saya dengan istilah saya jarak. Maksudnya apa? Begini, kita menulis X asalnya, ini ada 1, ada 3, 0. Saya menuliskan dari yang kecil ke besar, 3 dulu. Berarti 3 itu pasangannya 5. Kemudian 1 pasangannya 7. Yang terakhir 0. Di sini adalah yang ditanya, yang pasangannya kita belum tahu. Misalkan nggak tahu. Maka berikutnya saya menggunakan jarak. Maksudnya jarak gimana? Dari 3 ke 1, jaraknya 2.
Dari 5 ke 7 jaraknya juga 2. Sekali lagi jarak tidak ada yang nilainya negatif. Maka di sini dari 2 menjadi 2. Ini saya perlakukan kalikan 1. Jadi ini 2 dikali 1. Sehingga yang berikutnya dari 1 ke 0 jaraknya berapa? 1. Maka di sini dengan perlakuan yang sama, artinya ini juga saya kalikan dengan 1. 1 dikali 1 berapa? 1. Nah, sekarang untuk mencari yang di bawah ini yang kita nggak tahu, saya melihat angka 7 ini. Oh, ternyata 7 itu diperoleh dari mana? Ternyata 5 ditambah 2. Jadi 5 ditambah 2, 7. Maka perlakukan yang sama di sini. Berarti yang ditanyakan itu diperoleh dari mana? Ya, 7 ditambah 1. Maka nilainya 8. Nah, ini soal berkaitan fungsi. Ini nomor 3. Sekarang ke nomor yang keempat. Nomor keempat, perhatikan gambar di samping. Nah, gambar di samping ini ada sebuah gambar arsiran. Anak-anak disuruh mencari luas yang diarsir. Nah, luas yang diarsir ini bentuknya segitiga. Nah, di mana anak-anak sudah kenal yang namanya luas segitiga itu adalah alas dikali tinggi per 2. Permasalahannya, untuk mencari alas dan tinggi gambar segitiga PTS ataupun TRO kita kesulitan. Maka kita tidak bisa langsung mencari luas arsirannya dari segitiga 2 tersebut. Maka langkah berikutnya, gambar ini saya bisa ada segitiga POS, saya gambar di sini POS, di mana P-nya 8, S-nya ini adalah tingginya ini. Nah, dari S ke bawah terwakili 3 tambah 2 tambah 3, 8. Begitu pula segitiga POR, yaitu alasnya 8, tingginya 5. 5 dari ini, 2 ditambah 3. Jadi ada luas 1, ada luas 2, ada luas 3. Sehingga karena masing-masing bentuknya luas segitiga, maka kita mencari, oh kalau begitu luas yang pertama itu adalah alasnya 8, tingginya 8. Maka ini dibagi 2. Ini kan bisa diteranakan 4. Kalau begitu ini 32. Luas yang kedua itu ternyata alasnya 8, tingginya 5 kali 5 dibagi 2. Ini kan juga masih bisa diserahkan 4. Kalau betul ini 20. Nah, sekarang saya mencari luas yang ketiga di sini. Oh, luas ketiga. Luas ketiga bagaimana? Sama karena segitiga ya alas kali tinggi. Alasnya sudah ada ini 8. Tingginya di mana? Nah, tingginya di sini nih. Nah, ini ada terwakili oleh 3. Maka ini dibagi 2. Oh, ternyata ini bisa, ini 4. Hasilnya 12. Oh, kalau begitu luas arsiran itu diperoleh dari luas pertama ditambah luas kedua dikurangi. Mengapa dikurangi? Karena ini berlubang. Nah, lubang segitiga ini ada di sini, ada di segitiga yang pertama, ada segitiga yang kedua. Oh, kalau begitu ini dikurangi 2 kali luas ketiga. Kalau begitu, luas pertama 32 ditambah 20 dikurangi 2 dikali 12. Nah, kalau begitu hasilnya adalah ini adalah 52 dikurangi 24. Itu ternyata ada 28 ada di option C. Nah, ini adalah soal berkaitan dengan nomor 4. Sekarang soal nomor 5. Setiap bakteri akan membelah diri menjadi 2 setiap 20 menit. Jika banyak bakteri awal atau mula-mula 5, maka setelah 3 jam. Nah, kita akan mencari, karena ini adalah menit, maka yang 3 jam, kita rubah dulu ke menit. Ini ternyata 180 menit. Nah, langkah berikutnya, ini nggak ada rumusnya, untuk memudahkannya, kita mulai dalam bentuk menit. Pertama itu awal itu 0 menit. Kemudian 20 menit berikutnya berarti 20. 20 menit berikutnya berarti 40. 20 menit berikutnya 60, terus 80, ini 100, kemudian 120, kemudian 160,
180. Nah, ini terakhirnya setelah 3 jam. Nah, sekarang langkah berikutnya kita akan mencoba awalnya 5, jadi mula-mula 5. Membelah diri menjadi 2, jadi setiap satu menjadi 2, maka untuk membelah diri menjadi 2, maka ini aturannya dikali 2, berarti ini 10. 10 dikali 2, 20. 10 dikali 2, 40. 10 dikali 2, 80. 10 dikali 2, 160. 160 kali 2, ini ada 320. Dikalikan 2, 640. Dikalikan 2 ada 1280. Ada di option, mungkin ada yang perlu dicek dulu. 0 menit, 80, 40, 60, 80, 100, 120. Nah, ini ada yang kurang ya, kurang teliti lagi. Ini seharusnya adalah setelah 120 tambah 20. Berarti ini ada 140. Hati-hati. 160. Ini baru 180. Sehingga kalau begitu terakhirnya di sini kali 2 berarti 2560. 2560 ada di option D. Jadi setiap 20 menit. Jadi 0 menit, 20 menit sampai terakhirnya 120. 80 menit. Mengapa? Karena di sini permintaannya 3 jam, yaitu nilainya 180 menit. Nah, ini pembahasan nomor 1 sampai nomor 5. Nanti dilanjut pembahasan yang nomor 6 sampai nomor 10.